Baik. Sudah, nggih. Bisa mulai nggih? Sebentar dulu. Oh, nggih. Monggo, silakan Ibu. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Mukhlis, selamat malam. Selamat malam Ibu Gesti. Alhamdulillah. Nggih, Bapak. Bapak, ini ada sedikit saya yang ingin saya curhatkan sama Pak Mukhlis tentang masalah di sekolah saya, Bapak. Oke, Bu. Bagaimana Ibu Gesti? Iya, Bapak, terima kasih. Jadi, akhir-akhir ini yang saya amati di sekolah saya, semakin banyak siswa-siswa saya itu yang tidak menggunakan sepatu, Bapak. Jadi lebih banyak menggunakan sandal, Bapak. Padahal di sekolah saya itu aturannya umum seperti sekolah yang lain, yaitu menggunakan sepatu, Bapak. Yang saya takutkan, Pak Mukhlis, jika banyak yang menggunakan sandal, ini akan berdampak ke kedisiplinan dan citra sekolah, Bapak. Oh iya, Bu Gesti. Saya paham ya Bu Gesti. Keadaan tersebut akan membuat siswa lain juga akan mengetahui tidak pakai sandal atau memilih sepatu, Ibu ya. Itu Bu. Iya, Mungkin Bapak. itu Ibu ya. Iya, Bapak. Ibu Ngesti, Iya, saya Pak Mukhlis. mengerti kekhawatiran Anda. Mari kita coba menganalisis situasi di dalam ya. Apa Iya, yang Bapak. menurut Anda menjadi penyebab utama siswa lebih memilih sandal itu? Mungkin ya, bukan mungkin Bapak, tapi di sekolah saya itu dalam kondisi panas, jadi anak-anak itu lebih nyaman menggunakan sandal, Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari keadaan ekonomi siswa-siswa saya, Bapak. Itu yang bisa juga menyebabkan anak-anak saya tidak mampu membeli sepatu, Bapak. Dan juga ada pengaruh dari kakak-kakak kelas itu yang juga banyak tidak menggunakan sepatu, Bapak. Seperti itu. Oh, gitu ya, Bu. Iya, Bapak. Analisis Anda sangat tepat. Ya. Sekarang mari kita tetapkan tujuan yang ingin kita capai, Bu Ngesti. Ya. Iya, Apa Bapak. yang Bu Ngesti harapkan setelah kita menyelesaikan pembahasan ini? Dari percakapan kita ini, Bapak, saya ingin menemukan solusi yang efektif, Bapak, untuk mengurangi jumlah siswa yang lebih banyak menggunakan sandal, Bapak, dibanding sepatu. Dan juga meningkatkan kesadaran siswa di sekolah saya untuk lebih sering menggunakan sepatu di area-area sekolah, Bapak. Seperti itu. Oh, gitu. Oh ya. Oke. Tujuannya Bu Ngesti itu sangat jelas sekali. Mari sekarang kita identifikasi langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Ngesti. Apa saja Ya, kira-kira yang sudah Anda pikirkan saat ini, Bu Ngesti? Iya Bapak, yang sudah saya pikirkan ada beberapa hal, seperti mengadakan sosialisasi tentang pentingnya menggunakan sepatu saat upacara atau apel yang bisa kita titipkan ke pembina upacara, dan juga menerapkan segitiga restitusi Bapak ketika bertemu dengan siswa yang melanggar, dan mengajak atau kolaborasi dengan guru agar bisa bekerja sama dalam melakukan hal ini, Bapak. Ya, ya. Sekarang Bu Ngesti, Ya, Pak Mukhlis. buat rencana aksi yang lebih detail. Nah, dari apa yang sudah penjenengan sampaikan, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan rencana itu? Ini ya.
Apa saja sumber daya yang dibutuhkan, Ngesti? Dan kapan Bu Ngesti akan mulai melaksanakannya? Iya, Pak Mukhlis. Saya akan melibatkan seluruh guru, otomatis stakeholder yang ada di sekolah, mulai dari pimpinan yang ada di sekolah sampai paling bawah yang ada di sekolah, yaitu tingkat satpam, Bapak, siswa itu sendiri, dan juga orang tua dalam pelaksanaan rencana ini, Bapak. Dan juga saya akan mengadakan sosialisasi terlebih dahulu, Pak Muklis, kepada semua rekan guru, agar saya dan semua rekan guru itu memiliki visi yang sama, tentang pentingnya menjaga kedisiplinan, terutama menggunakan sepatu, Bapak, di lingkungan sekolah. Dan juga akan diadakan atau mengadakan banner dengan tulisan area wajib bersepatu rapi, Bapak. Yang itu adalah salah satu sumber daya yang dibutuhkan adalah anggaran, Bapak. Dan saya akan mencoba melaksanakan kegiatan ini mulai minggu depan, Pak Mukhlis. Itu ya, Ngesti. Hebat ya, itu ya rencana yang sangat komprehensif ya bagi Bu Ngesti. Ingatlah bahwasannya keberhasilan rencana ini sangat bergantung pada komitmen Bu Ngesti sendiri dan semua stakeholder yang ada di sekolah panjenengan. Iya, Bapak. Setelah kita berdiskusi, apa yang dapat Ibu Ngesti ambil dari percakapan kita ini? Ya, terima kasih Pak Mukhlis. Dari percakapan ini, saya dan Pak Mukhlis ini yang saya dapat simpulkan, atau ya saya dapat simpulkan, agar siswa dapat disiplin, Pak Mukhlis, dalam menggunakan sepatu di area sekolah, dan juga perlu adanya komitmen bersama semua pihak, Pak Mukhlis, yang tadi saya sebutkan, yaitu mulai dari yang paling atas itu ada kepala sekolah, guru, dan juga paling bawah sampai ke tingkat satpam. Jadi semuanya harus berpegang tangan agar rencana ini bisa berjalan. Seperti itu, Pak Mukhlis. Dan tingkat kedisiplinan yang ada di sekolah saya ini bisa meningkat dan mengurangi siswa-siswa yang lebih sering menggunakan sandal di area sekolah, Bapak. Dan kesadaran dari siswa sendiri untuk memunculkan kesadaran siswa sendiri untuk bersepatu di area sekolah, Bapak. Seperti itu, Bapak. Baik sekali, Bu Ngesti. Kemudian untuk yang terakhir ini, Bu Ngesti, saya menunggu kabar progres ya selanjutnya dari rencana Ibu Ngesti. Ya. Iya, Bapak. Apa rencana saya ini semoga bisa berjalan dan sesuai rencana mulai berjalan minggu depan, Bapak, dan juga saya bisa mengajak rekan-rekan saya seperti yang saya rencanakan untuk mendisiplinkan siswa-siswa saya yang ada di sekolah dan juga meningkatkan kesadaran diri siswa-siswa saya, Bapak, seperti itu. Oke, Bu Ngesti. Oke, Bu Ngesti, saya harapkan nanti tindak lanjutnya Ibu Ngesti ya. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu Ngesti bisa terwujud sesuai dengan rencana Ibu Ngesti. Monggo, Ngesti, mungkin ada hal lain yang bisa Bu Ngesti sampaikan lagi? Iya, Bapak. Sebenarnya selain sepatu juga
kerapian Bapak, tapi menurut saya sepatu dan kerapian seragam itu mungkin sama sama nggih, hal-hal yang sama dengan cara yang sama yang nantinya minggu depan akan saya jalankan rencana ini bersama-sama agar tingkat kedisiplinannya berjalan, Bapak. Menurut Pak Mukhlis mungkin ada solusi yang bisa saya jalankan mengingat Pak Mukhlis lebih pengalaman dibanding saya, Bapak. Ya, menurut saya apa yang sudah menjadi rencana atau gagasan Ibu Ngesti itu sangat baik sekali. Tinggal tindak lanjut Bu Ngesti dalam melaksanakan atau merealisasikan apa yang sudah Ibu Ngesti rencanakan. Itu Ibu Ngesti. Ya, menurut saya cukup Ibu Ngesti. Ya, mungkin ada hal lain gitu Bu Ngesti. Tidak Bapak, terima kasih atas bantuannya. Saya merasa senang dan optimis setelah berdiskusi dengan Pak Mukhlis. Benar-benar membantu Bapak. Oke, sama-sama Bu Ngesti. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada kendala di suatu saat atau membutuhkan bantuan yang lebih lanjut terkait masalah ini, Ngesti. Baik, terima kasih Bapak. Bu Ngesti. Sama-sama Selamat Bapak. malam. Malam Bapak, sehat terus Pak Mukhlis. Pripun Bapak, ada 12 menit Pak Mukhlis. 11. 11 kurang. Pripun kalau kurang? Enggak, katanya tadi berapa? 10 menit Minimal ya? 12 Pak. Minimal 12. Nggih, Makanya kan pripun? tadi saya berusaha untuk memperpanjang waktu, Bu. Aduh, Nggih, Bu saya Ngesti. juga Pak. Ntar saya Pripun cek Pak? ya dulu ya. Apa bisa Bentar. diulangi ya ini? Bentar. Bagaimana Pak Misbah? Apa coba diulang tuh Pak? Bentar, ya, ya. 11 menit 38 detik, Bu. Pripun Pak? Kurang nggih? Iya, 11 menit 38 detik. Pripun kalau kurang ini Pak Misbah? Pripun enggak ada jawaban nggih? Pripun Pak Mukhlis? Ini kita ulang atau bagaimana? Jenengan memperpanjang langsung terima kasih, saya juga bingung. Padahal saya juga berusaha memperpanjang tadi untuk kerapian baju. Pripun Pak Mukhlis? Pak Mukhlis? Loh, loh, lah kok hilang ini Pak Mukhlis ya? Duh. Duh, gitu. Oh, nggih.
Nggih. Pripun, Pak? Ini lanjut saya atau mengulang jenengan? Ke-mute, Bapak. Pak Mukhlis. Ya, Bu. Gimana, Bu? Pripun, Pak? Mau mengulang jenengan? Monggo, enggak apa-apa. Atau saya dulu. Nanti kalau ada waktu mungkin bisa ngulang, Bu. Ayo deh. Oke. Berarti ini saya tetap kucing. Kucing apa coach? Jangan coach, ya. Oh, saya coach. Berarti saya yang rekam ya, Pak? Oke, jangan rekam. Oke, nanti kalau ada waktu kita ulang ya, Pak. Oke. Kok Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Oke, belum, Bapak sudah. Oke, Assalamualaikum Pak Mukhlis. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu Ngesti. Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kabarnya Bu Ngesti hari ini? Alhamdulillah Pak Mukhlis, sama-sama sehat Pak Mukhlis. Oke. Ini Bu. Iya Pak Mukhlis. Ya, bincang-bincang kita malam hari ini kita itu bertemu, Bung Isti. Sebenarnya saya itu ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Ngesti terkait permasalahan saya, Bung Ngesti. Iya, Bapak. Saya ingin mendapatkan solusi untuk permasalahan ini, yaitu di kelas saya. Saya sebagai guru komputer, Ibu Ngesti, saya menemukan banyak permasalahan. Ternyata sebagian dari siswa saya yang ada di pembelajaran TIK, Ibu, Bapak, ya, kurang memahami terkait materi ajar yang saya sampaikan, utamanya dengan materi yang berhubungan dengan praktek. Ya. Terima kasih Pak Mukhlis sudah mau sharing. Jadi fokus kita malam ini adalah mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan dari beberapa siswanya Pak Mukhlis yang kurang memahami materi komputer terkait dengan aplikasi yang sudah Pak Mukhlis ajarkan. Seperti itu Pak Mukhlis. Coba kita akan mencoba mengidentifikasi Pak Mukhlis situasi yang sekarang sedang dialami oleh Pak Mukhlis. Dari skala 1 sampai 10 Pak Mukhlis, di mana posisinya Pak Mukhlis dalam mencapai tujuan ini ada di skala berapa, Bapak? Dari yang Ibu sampaikan barusan terkait dengan skala keberhasilan, Ibu, Bapak. Menurut saya saat ini saya berada di posisi kisaran 5 deh. Ya, dari permasalahan kisaran 5 ya, Pak. Ya, dari ketercapaian pembelajaran. Nah, memang sebagian siswa yang saya ajarkan itu memang memahami, namun sebagian lagi itu siswa terkait dengan materi yang saya ajarkan, utamanya pembelajaran yang berhubungan dengan praktek aplikasi. Beberapa di antara mereka itu kurang memahami, Ibu. Bukan berarti mereka tidak paham seutuhnya. Mereka paham, namun dari pemahaman mereka itu ya mungkin ya kisaran kurang lebih 50% dari pemahaman. Jadi belum utuh bahasanya seperti itu. Iya Bapak. Iya Pak Mukhlis, saya mengerti. Menurut Pak Mukhlis, kekuatan apa yang sekarang
dimiliki Pak Muklis untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh Pak Muklis ini? Baik, Ibu Ngesti. Memang Bu Ngesti, saya memiliki sedikit kemampuan untuk membuat materi penggunaan aplikasi ya, Iya. dengan cara membuatnya dalam bentuk video tutorial Ibu ya. Sehingga dengan video tersebut harapan saya apabila siswa itu kurang memahami materi yang saya ajarkan, dari video tersebut diharapkan siswa mampu menampilkan kembali atau memutar ulang kembali materi ajar yang sudah saya rekam dalam bentuk video tutorial. Gitu Ibu Ngesti. Iya, Bapak. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh Pak Muklis untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh Pak Muklis. Gitu. Lalu, apakah ada hambatan atau gangguan yang muncul dari masalahnya Pak Muklis ini, Pak? Baik, Ibu. Memang dari pemikiran saya tadi, bahwasannya ya mungkin salah satu atau solusi yang bisa saya harapkan adalah bisa membuat video materi yang saya sampaikan itu dalam bentuk video tutorial. Apabila nantinya saya sudah membuat video tutorial tersebut yang saya rekam sedemikian rupa, Ibu, permasalahan yang muncul kemungkinan, permasalahan utama yang muncul kemungkinan adalah saya itu mencari di mana lokasi video itu akan saya tempatkan nanti. Sehingga siswa itu memahami betul di mana mereka harus mencari lokasi dari materi yang akan mereka pelajari dalam bentuk video tersebut. Begitu Ibu Ngesti. Iya, Bapak, itu adalah hambatan atau gangguan yang muncul dari permasalahannya Pak Muklis. Sekarang kita mencoba, kita lanjut ke solusinya Pak Muklis. Bu. Dari langkah, ya, bagaimana Bapak? Ya, tadi itu pemikiran saya, kira-kira hambatan yang muncul itu Bu ya, setelah saya membuat video tutorial tersebut Ibu. Kemudian kemungkinan hambatan yang akan terjadi, saya tuh akan bingung mencari tempat di mana video tersebut akan saya tempatkan. Namun ada beberapa masukan dari teman saya bahwasannya memang mengapa Pak Muklis tidak menempatkan video tutorial itu ke YouTube dan tinggal mengelingkan saja video yang Bapak miliki itu ke LMS. Nah, ternyata ada betulnya juga pendapat teman saya itu, Ibu Ngesti. Sehingga dari permasalahan tersebut muncul solusi Ibu, bahwasannya saya itu berupaya nanti setelah saya membuat video tutorial itu, saya akan menempatkan video-video tersebut ke YouTube, kemudian saya linkkan alamat video-video tersebut ke LMS yang sudah kita bangun di sekolah kita. Nah, itu Bu Isti. Ya Pak Muklis, rencana yang sangat luar biasa untuk langkah yang sangat awal yang bagus untuk Pak Muklis. Sudah ada rencana dari permasalahannya Pak Muklis itu, bagaimana untuk mencapai tujuan dari rencananya Pak Muklis itu, Bapak? Baik, Ibu Misti. Sebagai langkah awalnya, Bu Misti, ya, saya akan mempersiapkan beberapa aplikasi, ya, aplikasi pendukung untuk membuat video tutorial terkait cara menggunakan aplikasi tersebut dan menginstalnya di komputer yang akan saya buat video tutorialnya itu. Ya. Kemudian saya akan mempersiapkan materi ajarnya. Kemudian saya akan lakukan proses perekaman di desktop dan setelah itu memprosesnya atau mengeditnya. Kemudian saya akan mengupload video-video yang sudah terekam tadi
ke channel YouTube yang sudah saya persiapkan itu. Kemudian dari video-video yang sudah saya upload ke channel YouTube Ibu, nantinya akan saya linkkan ke alamat LMS di mana materi-materi terkait pembelajaran itu berada, sehingga nantinya siswa siswa yang memiliki akun untuk login ke LMS tersebut dapat melihat bahkan menampilkan video-video tersebut tanpa mencari di YouTube. Itu. Iya Bapak, dari rencana-rencana Bapak yang sudah dipaparkan atau dijelaskan kepada saya tadi Bapak, apakah ada prioritas tertentu Pak Mukhlis dalam rencana Pak Mukhlis ini dari sekian banyak rencana itu Bapak? Oke, tentu ada Ibu Desti ya. Pertama, saya akan memilah-milah materi yang berfokus pada penggunaan aplikasi itu. Jadi saya akan pilih materi-materi yang nanti yang perlu dibuat dalam bentuk video tutorial, itu yang langkah pertama yang harus saya lakukan. Untuk materi-materi yang tidak terlalu fokus pada penggunaan aplikasi ini, mungkin cukup hanya dalam bentuk lembar kerja Ibu, atau hanya dalam bentuk ya apa ya namanya pertanyaan-pertanyaan itu ya, atau teks yang bisa saya upload ke LMS. Iya Bapak. Dalam proses pelaksanaan itu jangka waktunya bagaimana Pak Mukhlis? Untuk jangka waktu pelaksanaannya. Saya berharap proses awal dalam seminggu ini dapat menyelesaikan materi untuk 2 kali tatap muka itu. Jadi harapannya dalam seminggu ini saya itu mampu untuk membuat video tutorial untuk 2 kali tatap muka. Begitu Ibu. Ya, bagus Bapak, rencana yang sangat luar biasa. Bagaimana cara Pak Mukhlis ini mengukur tingkat keberhasilan dari rencananya Pak Mukhlis ini, Pak? Baik Ibu. Begini Ibu. Tadi waktu ya kira-kira untuk mengukur keberhasilan dari apa yang sudah saya lakukan Ibu. Iya Pak. Yaitu terlihat dari tugas-tugas yang saya berikan kepada siswa. Apabila siswa yang bersangkutan memang benar-benar memahami materi apa yang sudah saya sampaikan, tentunya siswa dengan tugas-tugas yang saya berikan melalui LMS itu tentunya dapat mengerjakan dengan membuat produk atau karya sesuai dengan ide mereka sendiri. Tentunya ini menggunakan aplikasi yang sudah saya sampaikan cara penggunaannya. Itu. Iya Bapak. Dari proses rencananya Pak Mukhlis ini, bagaimana cara Pak Mukhlis menghadapi rintangan dalam rencananya Pak Mukhlis ini, Pak? Oke, Bu. Tentunya memang segala sesuatu memang ada rintangan, Ibu. Yang perlu kita siapkan, Bu, ya, rencana untuk penyelesaian rintangan itu awalnya sih siswa masih belum terbiasa ya dengan penggunaan aplikasi ini, dengan pola pembelajaran yang ada ini ya. Namun kita itu ada sedikit upaya ya, berusaha untuk membimbing siswa untuk mengenalkan pola pembelajaran ini step by step. Toh akhirnya mereka menjadi suatu kebiasaan. Dari kebiasaan itu nantinya diharapkan mengurangi istilahnya atau menambah pemahaman siswa terkait dengan materi-materi permasalahan materi yang tidak dipahami siswa, sehingga siswa itu benar-benar memahami materi. Itu baik Bapak. Bagaimana komitmennya Pak Mukhlis terhadap rencananya Pak Mukhlis ini Bapak? Saya akan berkomitmen buat untuk pelaksanaan rencana ini Bu, dengan berusaha maksimal itu. Iya. Dari rencananya Pak Mukhlis ini, ada yang bisa bantu Pak Mukhlis dalam menjaga komitmennya Pak Mukhlis ini, Pak? Ya, harapan saya di sini ada teman sejawat saya atau teman rombel saya yang selalu ikut serta membantu saya
utamanya dalam mempersiapkan segala halnya terkait dengan proses pembuatan video tutorial. Oke, rencana Pak Mukhlis yang sangat luar biasa ini. Bagaimana tindak lanjut setelah sesi kucing ini, Pak Mukhlis? Baik, Ibu. Saya akan langsung mempersiapkan segala sesuatunya untuk menerapkan rencana saya tersebut. Dan insya Allah lusa saya mulai bekerja, Ibu. Oke. Bagus, Pak Mukhlis. Saya percaya Pak Mukhlis ini pasti bisa mengerjakan rencana-rencana yang sudah direncanakan oleh Pak Mukhlis. Kalau butuh bantuan, saya siap membantu Pak Mukhlis. Jangan ragu untuk menghubungi saya ya. Oke, terima kasih Bu Esti atas kesediaannya di sharing apa namanya itu di sharing ini. Iya, Bapak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Ibu Esti telah Sama-sama, bersedia Bapak. ya menerima curhatan saya. Oke. Iya, Mohon Pak Mukhlis, nggih. bantuannya mungkin nanti Bu Esti tidak lanjutnya. Terima kasih. Oke, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sama-sama Bapak. Pak Mukhlis, kita coba kembali ke jenengan nggih dengan permasalahan saya yang sama nggih. Ya, berapa itu Bu Esti? 15 lebih Pak Mukhlis. Nanti saya potong dah, semoga yang di depan itu bisa dipotong nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan saya tentang sepatu dan baju siswa saya yang sering dikeluarkan nggih, Pak Mukhlis. Saya rekam dulu. Maksudnya saya ngomong dulu, permasalahan saya nanti tentang siswa saya yang sering baju dikeluarkan dan sering tidak menggunakan sepatu, nggih, Pak Mukhlis. Iya. Saya akan menjawab semua pertanyaan Pak Mukhlis sebisa saya. Ngoten nggih? Nggih. Kasih kode, Pak. Kalau belum, sampean diem. Kalau kurang 1 menit, jenengan ngeten. Kurang 2 menit mencapai 12 atau 15 tuh jenengan ngasih kode. Jadi kita perpanjang percakapannya. Ngoten nggih, Pak? Begitu. Jadi kalau 12, kalau 2 ini berarti 12 ya? Nggih, berarti belum 12. Atau ini kita kesepakatan 12 atau 15, Pak. Jadi kalau 15, 12 saja nggih, Pak. Kalau jenengan ngeten berarti kurang 2 menit. Jadi kalau kurang 2 menit, 13 lah Pak, amannya 13 nggih. 13 menit. Kalau kurang dari situ berarti kita jenengan seperti ini atau begini, ngeten nggih, Pak? Kita perpanjang pelan-pelan. Oh, gitu. Maksudnya kalau saya mengangkat 3 ini berarti kurang 3 menit. Kurang 3 menit, nggih. Dari angka 13. Nggih, dari 13. Nggih, aman 13, Pak. Jadi bisa panjang, jangan sampai kurang dari 13, nggih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rekam dulu, Bu ya. Nggih. Sudah Pak Mukhlis? Oke, sudah. Oh, sebentar, saya potong lagi. Saya mulai lagi nggih rekamnya ya. Nggih. Sudah, Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Mukhlis. Selamat malam. Bu Esti. Iya, Pak Mukhlis. Gimana kabarnya Bu Esti malam hari ini? Alhamdulillah baik Pak Mukhlis. Oke, senang bertemu dengan Ibu Ngesti pada kesempatan malam ini. Ya, kelihatan Bu Ngesti dalam suasana cerah gitu Ibu Ngesti. Iya, alhamdulillah Pak Mukhlis, saya bahagia karena akan ketemu dengan Pak Mukhlis. Pak Mukhlis, saya berencana ketemu Pak Mukhlis ini karena saya mau curhat Pak Mukhlis. Permasalahan yang ada di sekolah saya, Pak Mukhlis. Oke, Bu. Ya. Oke, Bu Ngesti, saya akan berusaha mendengarkan apa yang Ibu Ngesti ceritakan.
Mau cerita tentang apa Ibu Ngesti? Begini Pak Mukhlis, di sekolah saya itu berbasis pondok pesantren Pak Mukhlis. Jadi untuk siswa-siswanya itu lebih banyak dan lebih sering tidak menggunakan sepatu Pak Mukhlis. Jadi anak-anak itu lebih nyaman menggunakan sandal Pak Mukhlis dalam lingkungan sekolah Pak Mukhlis. Jadi anak-anak itu pagi mereka berangkat dari asrama itu menggunakan sepatu Pak Mukhlis. Pada prosesnya di tengah perjalanan atau masuk kelas, di dalam kelas itu mereka ganti menggunakan sandal Pak Mukhlis. Jadi dalam lingkungan sekolah saya itu anak-anak lebih sering menggunakan sandal. Yang saya takutkan Pak Mukhlis, ketika anak-anak ini lebih sering menggunakan sandal akan berdampak kepada kedisiplinan yang ada di sekolah saya dan juga citra dari sekolah saya Pak Mukhlis. Padahal kan kita tahu bahwasanya hampir semua sekolah itu memiliki peraturan nih Pak Mukhlis bahwasanya anak-anak wajib bersepatu. Oke Pak Mukhlis. Nah, maka dari itu saya ingin mengobrol dengan Pak Mukhlis tentang masalah yang ada di sekolah saya. Seperti itu Pak Mukhlis. Oke, saya paham Ibu Ngesti ya. Keadaan tersebut akan membuat siswa lain juga lupa akan mengikuti atau tidak memakai sepatu, oke, atau memilih menggunakan sandal. Gitu. Enggak Ibu, saya mengerti kekhawatiran panjenengan. Mari kita coba menganalisis situasi ini lebih dalam lagi, Bu. Oke. Apa yang menurut Ibu Ngesti menjadi penyebab utama ya, dari siswa lebih memilih menggunakan sandal itu daripada menggunakan sepatu? Penyebab yang pertama, Bapak, di sekolah saya itu adalah sekolah berbasis pesantren dengan keadaan siswa yang kurang mampu, Bapak. Jadi sekolah saya mengambil anak-anak yang kurang mampu untuk disekolahkan. Jadi yang penyebab pertamanya disebabkan oleh tingkat ekonomi. Jadi siswa-siswa ini tidak mampu membeli sepatu yang layak, Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siswa-siswa di sekolah saya ini merasa lebih nyaman, Pak Mukhlis, menggunakan sandal dibanding sepatu. Karena ketika mereka akan sholat, harus melepas sepatu, mengganti sandal, kembali ke kelas, melepas lagi, ganti sepatu lagi, seperti itu Pak Mukhlis. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, anak-anak ini seperti melihat budaya dari kakak kelasnya yang lebih banyak menggunakan sandal Pak Mukhlis. Jadi mereka melihat, oh kakak kelas di sekolah ini lebih banyak menggunakan sandal, jadi saya ikut-ikutan seperti itu Pak Mukhlis. Itu saya rasa analisis saya seperti itu Pak Mukhlis. Oke, Bu. Menurut analisa Ibu Ngesti, memang sangat tepat. Sekarang coba kita terapkan tujuan yang ingin kita capai, Ngesti tentunya ya. Apa yang Bu Ngesti harapkan setelah kita menyelesaikan pembahasan ini? Yang saya harapkan Bapak dari proses percakapan kita ini, yang saya membahas tentang permasalahan yang ada di sekolah saya itu, harapannya adalah saya bisa menemukan solusi yang efektif Bapak untuk mengurangi siswa-siswa saya yang lebih nyaman menggunakan sandal dibanding sepatu di area sekolah Bapak. Jadi saya juga ingin meningkatkan kesadaran dari siswa saya akan pentingnya menggunakan sepatu sesuai peraturan sekolah, Bapak. Jadi di sini supaya tidak ada yang namanya hukuman-hukuman lagi, Bapak. Karena kan kita tahu sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan yang namanya sekolah ramah anak, Bapak. Nah, ketika banyak siswa-siswa sekolah
di saya itu lebih banyak menggunakan sandal. Yang saya takutkan adalah banyaknya guru-guru yang lebih banyak menggunakan hukuman, Bapak. Jadi untuk mengurangi itu yang saya harapkan adalah siswa-siswa saya ini muncul kesadaran diri dari siswa tentang pentingnya menggunakan sepatu yang sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah saya, Bapak, yaitu sepatu hitam, Bapak. Seperti itu, Pak Mukhlis. Oh, Bu Ngesti, tujuan yang sangat jelas sekali. Sekarang mari kita identifikasi bersama-sama langkah-langkah apa saja ya yang kita lakukan ya tentunya untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi apa saja ide yang sudah ada Anda pikirkan, Bu Gusti? Satu. Iya, Bapak, terima kasih. Ide atau beberapa hal yang saya pikirkan saat ini untuk mengurangi dampak anak-anak yang menggunakan sandal itu ya Pak Mukhlis, yaitu saya akan mengadakan sosialisasi terhadap semua siswa yang ada di sekolah saya akan pentingnya menggunakan sepatu di area sekolah, baik itu di luar maupun di dalam sekolah, Bapak. Dan juga akan mensosialisasi lagi yang namanya peraturan atau sekarang lebih boomingnya SOP yang ada di sekolah. SOP di sekolah bahwasanya siswa-siswa ini wajib bersepatu sesuai ketentuan sekolah yaitu hitam agar anak-anak ini bisa lebih mengenal dan memahami peraturan yang ada di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya akan menitipkan pesan kepada pembina upacara Pak Mukhlis. Yang kita tahu bahwasanya di setiap sekolah itu, setiap hari Senin itu ada namanya upacara. Nah itu biasanya ada tema-tema yang berbeda Pak yang disampaikan pembina. Nah di selingan atau di antara tema-tema yang berbeda itu Pak Mukhlis, saya akan menitipkan sedikit pesan setiap hari Senin bahwasanya peraturan sekolah yang ada itu wajib bersepatu di area lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu warna hitam, Pak Mukhlis. Itu rencana saya yang kedua. Rencana ketiga, Pak Mukhlis, ketika saya bertemu dengan siswa-siswa yang melanggar peraturan tidak menggunakan sepatu itu, Pak Mukhlis, saya akan mencoba menggunakan segitiga restitusi, Pak Mukhlis, seperti yang kita pelajari sekarang, yaitu untuk menumbuhkan tingkat kesadaran anak-anak akan pentingnya aturan yang ada di sekolah, Bapak. Jadi untuk meningkatkan kesadaran dari anak-anak akan pentingnya menggunakan sepatu, Bapak. Dan yang terakhir, saya akan mengajak seluruh stakeholder yang ada, mulai dari kepala sekolah sampai satpam, tingkat keamanan yang ada di sekolah, untuk bekerja sama, menyamakan visi, agar sama-sama guyup bergotong royong untuk sama-sama memberikan restitusi terhadap siswa-siswa ini, bahwasanya bersepatu di area sekolah itu penting untuk mengikuti untuk mendisiplinkan diri. Seperti itu, Bapak. Baik, Bu Ngesti. Sekarang Bu Ngesti buat rencana aksi yang detail ya, apa yang sudah tadi. Iya, Bapak. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan rencana itu? Ya. Apa saja sumber daya yang digunakan? Dan kapan Ibu Ngesti akan mulai melaksanakannya? Iya, Bapak. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, saya akan melibatkan seluruh siswa dan stakeholder yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai tingkat keamanan. Dan yang terpenting adalah siswa dan juga orang tua, Bapak, dalam pelaksanaan rencana ini.
saya akan mengadakan sosialisasi yang tadi saya sampaikan sebelumnya, yaitu dengan mengadakan rapat bersama Bapak untuk membuka jalan, agar sosialisasi ini berjalan. Jadi saya mengadakan rapat bersama mulai dari kepala sekolah sampai seluruh warga yang ada di sekolah, terutama guru dulu, untuk mensosialisasikan, menyamakan visi Pak Mukhlis, bahwasanya kita harus menjalankan visi bersama, anak-anak wajib bersepatu di area sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua akan mengadakan sosialisasi kepada wali murid dengan mengundang wali murid. Saya akan menyampaikan, saya bersama dengan rekan guru akan menyampaikan bahwasanya aturan yang ada di sekolah ini, kita semuanya siswa-siswa wajib menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai ketentuan sekolah saya, Pak Muklis. Jadi sepatu-sepatu selain warna hitam kita akan meminta tolong untuk wali murid itu membawa pulang, Pak Muklis. Jadi saya akan meminta ke wali murid hanya menyediakan sekolah siswa sepatu yang berwarna hitam sesuai dengan ketentuan sekolah, Pak Muklis. Yang terakhir adalah akan adanya pembuatan banner, Pak Muklis. Banner di area sekolah yang bertuliskan area wajib bersepatu, Pak Muklis. Untuk di lingkungan sekolah yang nantinya rencana ini akan saya jalankan mulai minggu depan, Pak Muklis. Baik, rencana yang sangat komprehensif ya, Mesti. Ingatlah bahwa keberhasilan rencana ini sangat tergantung pada komitmen Ibu Ngesti sendiri dan semua stakeholder yang ada di sekolah tentunya Ibu. Setelah kita berdiskusi, apa yang dapat Ibu Ngesti ambil dari percakapan? Yang dapat saya ambil Pak Mukhlis dari proses percakapan kita ini, saya dapat menyimpulkan bahwa agar siswa-siswa di sekolah saya itu disiplin dalam penggunaan sepatu di area sekolah dan menggunakan sepatu yang sesuai dengan ketentuan sekolah, itu perlu komitmen bersama Pak Mukhlis. Semua pihak yang saya sebutkan tadi dari stakeholder dan yang lainnya. Itu Bapak. Dan proses pendisiplinan ini akan berhasil kalau tidak akan berhasil kalau hanya saya yang menjalankan. Seperti itu Pak Mukhlis. Baik, terakhir Bu Ngesti, saya menunggu kabar progres kelanjutannya Ibu, dari rencana Ibu Ngesti. Siap Bapak, terima kasih banyak atas bantuannya dan sudah meluangkan waktu. Saya merasa lebih optimis setelah berdiskusi dengan Pak Mukhlis malam ini. Sama-sama Ibu Ngesti, jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada kendala dan jika membutuhkan bantuan lebih lanjut. Baik, Ibu Ngesti, terima kasih Bu Ngesti. Sama-sama Bapak. Selamat malam Ibu Ngesti. Malam Bapak. Berapa menit Pak? 14, hampir 15. Alhamdulillah. Punya saya hilang Pak. Gara-gara saya dredeg punya sampean itu kok tidak kerekod gitu. Nanti saya minta Pak Fasil Daya. Ya. Oke, alhamdulillah ada Pak. Selesai ya, kita buat refleksi sekarang Pak. Refleksi seperti yang kemarin Pak Mukhlis. Halo. Ya. Oke, ayo kita buat Pak. Oh kembali ke main Pak. 19.50, kita buat refleksi sebentar ya Pak.
Nggih, siap Bapak.